Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi kembali terkait dengan tugas CGP di ruang kolaborasi sesi 2 ya. Kalau di video sebelumnya saya sudah berbagi informasi terkait dengan tugas CGP ruang kolaborasi modul 1.1 sesi diskusi, maka untuk video ini adalah sesi presentasi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah selesai melaksanakan diskusi ya di ruang kolaborasi hari pertama, maka hasil diskusinya tadi dipresentasikan Bapak Ibu ya. Silahkan dibuat menggunakan aplikasi Canva boleh ya, PowerPoint boleh ya. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran khususnya untuk ruang kolaborasi modul 1.1 adalah CGP merancang kegiatan ya yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Jadi, Bapak Ibu nanti di dalam file presentasi tadi itu ada beberapa kegiatan ya yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Jenis kegiatannya adalah tatap muka maya atau diskusi virtual ya atau presentasi virtual menggunakan aplikasi Google Meet. Kemudian jam pelajarannya adalah 3 jam pelajaran ya atau 45 menit. Untuk aktivitas pembelajaran, CGP melakukan presentasi kelompok ya. Kemudian CGP membuat refleksi mengapresiasi peran satu rekan kelompok. Bapak Ibu, kode aktivitasnya di LMS adalah 12A51 ya. Kemudian tugas CGP nanti adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi Bapak Ibu, selama 1 hari kemarin ya, diskusi dengan sesama CGP di kelompoknya 3 jam kali 45 menit. Mungkin tidak cukup ya. Bapak Ibu bisa melanjutkan di jam-jam lain ya. Ini misalnya hari ini nanti Bapak Ibu ada jadwal presentasi jam 2 siang misalnya. Bapak Ibu pagi ini bisa dilengkapi ya materi presentasinya ya, karena nanti presentasi ini adalah satu kelompok ya, dan setiap CGP wajib mempresentasikan ya, mendapatkan jatah untuk berbicara ya, karena itu nanti akan dinilai oleh fasilitator. Kemudian setelah Bapak Ibu nanti mempresentasikan hasil kelompok, maka memberikan masukan kepada hasil karya kelompok lain. Jadi setelah kelompok CGP mempresentasikan, maka kelompok lainnya memberikan umpan balik atau memberikan masukan ya. Kemudian menentukan satu orang rekan dalam kelompok ruang kolaborasi yang sudah memiliki satu nilai dan nilai tersebut masih dikembangkan oleh CGP. Jadi silahkan nanti di satu kelompok itu CGP-nya siapa ya, satu orang CGP. Kemudian ditentukan ya bahwa CGP tersebut ya telah memiliki satu nilai dan nilai tersebut masih dikembangkan. Artinya Bapak Ibu ketika diskusi kemarin mungkin ada kelebihan atau kekuatan dari salah satu CGP yang nilai-nilainya itu adalah nilai-nilai yang selaras dengan Ki Hajar Dewantara. Kemudian silakan itu dikembangkan, jadikan materi dalam presentasi. Kemudian yang keempat, menuliskan dalam bentuk surat terima kasih dan apresiasi ya kepada rekan tersebut. Bapak Ibu jangan lupa nanti juga menuliskan bentuk surat terima kasih dan apresiatif kepada rekan tersebut. Jadi nanti berpasangan. Misalnya CGPA menuliskan surat kepada CGPB ya, ucapan terima kasih kepada CGP tersebut karena apa? Karena telah berbagi bersama terkait dengan apa pengalaman yang sudah di-sharingkan, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu menuliskan surat tersebut, maka surat tersebut dikirimkan melalui aplikasi pesan singkat ya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti dikomunikasikan ke fasilitator ya. Pesan singkatnya apakah WA, apakah email ya. Silahkan ini kalau saya kemarin mendampingi CGP Angkatan 8, saya sebagai fasilitator itu saya berikan kebebasan Bapak Ibu ya. Saya berikan kebebasan berkreasi ya. Ada CGP yang memberikan surat dalam bentuk file Canva, didesain yang bagus ya, yang indah. Kemudian ada juga yang lewat email ya atau lewat WA, saya berikan kebebasan. Yang penting dalam surat tersebut ada ucapan terima kasih, apresiasi ya kepada rekan tersebut sehingga nanti bisa menjadi suatu hal yang positif Bapak Ibu ya. Kemudian nanti peran fasilitator adalah menyiapkan satu ruangan Gmeet ya bagi Bapak Ibu nanti tidak seperti hari pertama. Kalau hari pertama diskusi, ruang kolaborasinya adalah per ruang Gmeet ya, per kelompok per ruang Gmeet terpecah-pecah. Tapi ini nanti akan satu ruang Bapak Ibu ya. Jadi nanti ruangnya adalah satu ruang Gmeet ya. Bapak Ibu nanti bergantian presentasinya.
yang lain mengikuti, mendengarkan, ya, melihat, kemudian nanti bisa memberikan masukan ya kepada kelompok yang sudah presentasi. Kemudian nanti setelah fasilitator menyiapkan satu ruangan Gmeet, maka fasilitator memandu jalannya presentasi, ya. Kemudian memfasilitasi jalannya proses feedback dengan efektif. Kemudian memandu refleksi CGP, mengingatkan CGP mengumpulkan tugas, dan yang terakhir adalah menilai hasil karya CGP berdasarkan rubrik ya, ruang kolaborasi, dan memberikan penilaian kehadiran. Bapak Ibu, ini penting ya, di ruang kolaborasi ini ada penilaian kehadiran dan penilaian hasil karya. Jadi Bapak Ibu diusahakan lah ya, jangan sampai Bapak dan Ibu tidak mengikuti ruang kolaborasi ini, dan Bapak Ibu harus aktif ya, karena di ruang kolaborasi sesi 2 ini yang presentasi, Bapak Ibu nanti akan mengumpulkan tugas ya, kemudian di situ ada batas waktunya. Kemudian Bapak Ibu juga dinilai keaktifan Bapak dan Ibu oleh fasilitator ya, dan juga hasil karyanya juga akan dinilai. Bapak Ibu, ini adalah gambaran detail sesi ya untuk ruang kolaborasi sesi 2. Seperti biasa nanti ada pembukaan, ice breaking online ya, menjelaskan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar. Ini nanti akan dipandu oleh fasilitator. Kemudian presentasi kelompok, ini nanti adalah instruksi presentasi ya, 10 menit. Sesi presentasi dan tanggapan satu kelompok ini 20 menit Bapak Ibu ya. Jadi durasinya nanti per kelompok itu adalah 20 menit ya, setiap kelompok presentasi plus tanggapan. Misalnya 15 menit presentasi, 5 menitnya tanya jawab. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan tugas refleksi. Jadi nanti penjelasan membuat refleksi mengapresiasi peran satu rekan kelompok. Bapak Ibu nanti akan ada sesi refleksi ya, 5 menit. Kemudian membuat refleksi secara mandiri, CGP membuat refleksi mengapresiasi peran satu rekan kelompok. Kemudian jangan lupa nanti foto bersama. Bapak Ibu, itu informasi dari saya, semoga bermanfaat ya, dan diberikan kelancaran di dalam pelaksanaan ruang kolaborasi sesi 2 ini ya, karena sesi 2 ini adalah sesi yang penting ya, ada penilaian di sana. Bapak Ibu harus memperhatikan ini. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa like dan subscribe, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.